Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Oh, di sekolah kita ada yang disebut dengan tata tertib. Untuk apa tata tertib? Untuk buat disiplin, apalagi untuk tata tertib untuk apa? Untuk menaati peraturan sekolah. Karena tata tertib itu terlalu luas, kadang-kadang itu kan kita di kelas berbeda dengan tata tertib di maka kita harus tetapkan dulu tata tertib atau keyakinan kelas kita kalau sedang belajar. Contohnya apa kira-kira di kelas? Ini kita tidak boleh makan minum kalau sedang kenapa? Tidak boleh makan minum sedang belajar. Misalnya bapak kenerakan, tahu bapak nyuruh, Ripan dia Ripan atau saat dia lagi makan, salah ya, apa yang terjadi? Keselamatan, makanya harus ditaati ya. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan menjadi suatu yang diambil dari hal-hal yang positif. Tahu hal-hal positif? Contohnya apa? Hal positif yang sering kamu lakukan tapi baik untuk semua orang. Ya? Piket baik nggak? Hal positif kan? Apa yang diambil dari piket itu kebaikannya? Kelas menjadi bersih. Kalau sudah bersih, belajarnya gimana? Nyaman. Kalau sudah nyaman, bagaimana pengetahuan itu masuk tidak ke pikiran kita? Apalagi contohnya, selain dari lingkungan bersih, kira-kira hal positif apa di kelas yang harus dilakukan? Membantu. Kira-kira membantu orang lain yang bagaimana susahnya kalau di kelas? Tidak mengerti pelajaran, dikasih apa? Uang itu terlalu gede. Yang harus paling kecil, mudah itu apa dikasih? Pembelajaran, materi, kita tahu materi itu kasih supaya dia tahu kan? Seperti itu ya. Coba sekarang kamu tulis satu orang satu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kamu sepakati nanti? Tuliskan di kertas ini. Ya, tulis di sini. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Apa yang kamu inginkan tulis. Untuk disepakati oleh atau diyakini oleh kelas. Ya. Tulis nanti ditempel di depan. Gak usah pakai nama juga gak apa-apa. Kalau mau kasih nama boleh. Ya gak pakai nama juga gak masalah. Yang penting ada hal positif apa yang akan dijadikan keyakinan kelas. Ya Pak. Ya. Siap. Berapa menit siapnya? Oh, Bapak kasih 5 menit paling lama. 5 menit. Dibalik aja. Yang kosong. Sini. Tulisnya yang kosong ya. 1, misalnya apa, 2, 3, 4, 5, minimal 1. Jangan sama. Teman sebangku boleh sama, harus berbeda. Tidak boleh nyontek. Keyakinan kelasnya harus berdasarkan kepada apa? Disiplin. Kira-kira yang berdisiplin itu apa? Yang kedua, menghormati teman. Hal apa yang kira-kira dapat menghormati teman? Yang ketiga, apa
Apalagi misalnya bekerja sama. Nah, bekerja sama apa yang dilakukan di kelas yang merupakan hal positif? Atau apalagi misalnya gotong royong, tadi masuk ya, kerja sama itu gotong royong. Misalnya berketuhanan kepada Yang Maha Kuasa, artinya kita sangat selalu yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, hal apa yang dilakukan di kelas kira-kira itu misalnya? Atau berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu apa ya? Misalnya di kelas itu kamu dari teman yang berbeda kan ini. Apa yang bisa dilakukan? Bisa saling menghormati. Waktu sudah menunjukkan 2 menit. Yuk, pesan. Ya. Yang udah ada, sok tempel depan. Maju, ya udah. Lagi, masuk.
Pertama itu. Yang kedua, jangan memainkan HP saat jam pelajaran. Setuju? Sopan kepada guru. Setuju? Tidak membuang sampah di dalam kelas. Setuju? Jangan keluar masuk dari kelas saat ada guru. Tapi harus minta izin dulu ya. Setuju? Wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Setuju? Ini ada mengerjakan tugas, tidak boleh mengganggu teman ya. Jangan buang sampah di kelas. Menghargai guru. Nih dua ini setuju. Hormati guru saat yang sedang menerangkan materi pelajaran. Setuju? Menggunakan seragam sesuai yang ditentukan. Ada yang ini menyangkal nggak? Seragamnya sudah ditentukan kan? Ini semua. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, setuju? Jangan mengobrol saat guru menerangkan. Setuju? Melaksanakan piket. Setuju? Jangan ngobrol. Setuju? Tidak boleh bilang kasar ke teman sekelas. Jangan sampai kamu. Setuju tidak? Bilang kasar. Jangan. Setuju tidak? Ini nggak boleh berkata kasar ya. Tidak mencuri barang teman. Setuju? Jangan sampai ada pencurian. Tidak mengganggu teman saat sedang belajar. Setuju? Perhatikan guru saat mengajar. Setuju? Jangan bolos saat jam pelajaran. Ada yang suka bolos nih? Ada. Setuju? Jangan main HP di kelas saat ada guru. Kecuali ada waktunya. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran sedang berlangsung kecuali di jam pelajaran tertentu atau sedang diizinkan guru ya. Misalnya Bapak, materi sekarang adalah tentang klasifikasi tumbuhan misalnya. Coba lihat di Google, itu baru gunakan HP. Jangan ngobrol saat guru menerangkan. Setuju? Melaksanakan piket di kelas sudah ya tadi. Jangan buang sampah di kolong meja. Oh, awas jangan sampai ada. Jadi nanti kalau pas Bapak pelajaran Bapak kan udah disepakati nih keyakinan kelasnya, jangan ada sampah di kolong meja. Periksa semua kolong meja ya. Yang selanjutnya apa ini? Oyong naik kelas. Oyong naik kelas. Sepakat oyong naik kelas. Tidak boleh membuang sampah di kolong bangku sama. Tidak bersanda ketika guru sedang menerangkan. Boleh nggak bersanda? Nah, lagi menerangkan. Ya. Berkata sopan ketika di sekolah dan tidak bolos dalam pelajaran. Setuju? Tidak main HP saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Setuju? Panjang rambut lelaki di atas alis. Setuju? Laki-laki jadi harus berambut pendek. Depannya di atas alis. Dan tidak melebihi telinga. Telinganya di sini. Lebih tidak? Lebih ya Pak. Itu sudah disepakati nih keyakinan kelasnya. Jadi rambut laki-laki nggak boleh panjang. Tidak memakai topi di dalam kelas. Setuju? Setuju. Jangan memakai jaket. Setuju. Tidak saling mengejek sama teman. Setuju. Apalagi mengejek nama tidak boleh. Itu berarti tidak menghormati orang tua. Orang tua semuanya harus dihormati. Tidak boleh ini bermain ke tidak boleh bermain HP
pada saat guru belajar. Setuju kan? Nanti kamu tolong sekretarisnya ada ya. Nanti tuliskan mana yang sama. Nanti jangan semua ditulis, yang sama mah satu aja tulis. Biar nanti ditulis saja di belakang ya. Ya siap ya. Nah itu adalah keyakinan kelas. Nanti ketika pada saat melakukan pembelajaran harus ditaati. Selain peraturan yang ada di sekolah ini, ketika di kelas itu namanya keyakinan kelas. Jangan sampai kita melanggar. Ya. Siap dengan keyakinan kelas? Siap. Ini adalah keyakinan kelas 8C. Bisa jadi di 8 Bapak nanti ngajar di 8A berbeda atau tidak sama ya. Ya, itu namanya yang disebut dengan keyakinan kelas. Kelasnya tepat waktu dilakukan, disiplin dilakukan, tidak pernah terbawa oleh yang negatif. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan disiplin positif, kita tidak akan terbawa pengaruh yang negatif. Apa yang terjadi jika positif bertemu dengan negatif? Pernah lihat ada arus positif negatif apa terjadi? Kalau bisa yang positif harus kuat untuk menjaga kita terjadi karena bisa menjaga diri ya enggak, apalagi kalau yang positifnya itu lemah, yang negatifnya kuat, maka akan terjadi pengambilan positif yang positif diambil sampai ya pernah dengar orang zaman sekarang siswa SMP sudah ada pembunuhan. Bagaimana dia ketika bisa sampai melakukan pembunuhan? Berarti melakukan disiplin tidak positif? Tidak kan? Makanya untuk supaya kita tidak terjerumus kepada yang negatif atau hal yang tidak diinginkan, rutinitaskan untuk terus melakukan hal yang positif. Disiplinkan kita untuk terus melakukan hal yang positif. Paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Tentang apa yang sudah kita lakukan? Ada yang mau ditanya? Nanti masuk ke keyakinan kelas. Nanti di situ ada hal yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Berdasarkan keyakinan ya. Sampai di sini dulu untuk masalah budaya positif dan disiplin positif. Yang disebut dengan budaya positif. Tahu budaya positif tak? Ada yang tahu tuh? Dari kata dulu, yang pertama adalah budaya. Budaya itu adalah budaya itu adalah apa yang dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Misalnya kegiatan yang ada di seluruh budaya apa yang sering kita dengar? Mari Allah. Atau ada budaya ketika di perkawinan budaya yang itu saja tiap tahun ada dilakukan. Orang lihat perkawinan itu ada apa budaya pakai kuda namanya apa? Budaya termasuk budaya kuningan namanya apa? Gak apa? Yang orang kuningan gak apa? Sap? Sama tahu pernah lihat? Nah itu adalah budaya yang disyukur, yang mau semua sedekah, mengumpulkan setiap
apa? Positif. Menurut kamu positif itu apa? B. Positif itu apa? Hal yang baik. Hal yang baik. Jadi kalau disatukan budaya positif berarti adalah melakukan sesuatu hal yang baik secara terus menerus. Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya budaya atau suatu kegiatan yang melakukan hal yang baik. Misalnya kamu bangun tidur. Setelah bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Tidur lagi. Positif bukan kalau gitu? Apa yang bagusnya setelah bangun tidur? Ketika ada suara apa di luar? Azan subuh. Kamu harus rutin tidak dilakukan itu? Kalau terus dilakukan tanpa pernah ada putus-putus, berarti itu adalah hal yang menjadi budaya. Ketika kamu akan ke sekolah, setelah makan, setelah apa, kamu langsung berangkat? Enggak. Apa dulu? Apa dulu? Salam. Salam siapa? Orang tua. Artinya salam itu apa? Apa yang namanya sebut di dalam salam itu? Sembunyi. Salam. Salam itu artinya minta. Yang pertama minta izin. Oh bapak, aku mau sekolah. Salam dulu minta izin ya. Pintar. Apa kedua? Yo. Jadi itu apa? Kamu dapat berkah dari orang tua. Orang tua memberikan doa tersebut agar kamu dari rumah ke sekolah tidak kemana. Kalau cecep, ada kan? Ada yang suka orang cecep? Ngapain? Jadi dari rumah itu harus kondisi kita harus yakin untuk ke sekolah. Jangan sampai kita mampir di tempat. Itu adalah rutinitas hal yang positif yang harus kamu lakukan tiap hari. Bapak ingin tahu, kamu tulis satu atau minimal satu lah hal yang positif yang dilakukan oleh kamu rutinitas. Tapi jangan sampai sama. Minimal dekat teman sebangku jangan sama. Oke, nanti tiap kali bapak tulis. Ya, kertasnya ada nih. Bapak bagikan dulu. Nanti tulis masing-masing. Minimal satu hal positif yang suka kamu lakukan. Kalau memang kamu tidak melakukan juga, minimal ada yang ingin kamu lakukan. Kira-kira apa tulis? Itu struktur. Mau kasih nama atau enggak? Tinggal tulis saja. Waktunya jangan terlalu lama. Tadi kan dulu kasih contoh.
Semenit kok. Ini masa. Bapak mau bacain satu persatu. Yang pertama, membersihkan tempat tidur. Positif tidak? Positif kan? Bagus. Kenapa positif? Karena membersihkan tempat tidur artinya apa? Mencintai apa? Kebersihan. Jadi kebersihan itu harus dijaga biar kita menjadi apa? Sehat. Yang kedua, berolahraga pada sore hari. Bagus tidak? Bagus. Untuk apa? Kesehatan. Selanjutnya bersih-bersih rumah. Bagus tidak? Bagus. Sama kebersihan. Yang selanjutnya adalah salam pada guru sebelum pulang. Bagus tidak? Lebih bagus lagi sesudah pulang. Sebelum kan? Lebih bagus lagi pas datang besok. Kalau datang sama pulang. Jangan lupa salam kepada orang. Yang selanjutnya berpamitan jika keluar rumah. Ke siapa? Kalau keluar rumah berarti pamitannya ke siapa? Jangan sampai tidak tahu orang tua kamu kemana ya. Yang selanjutnya bangun tidur langsung mandi. Terus minta salam kepada orang tua. Mandi kenapa harus mandi? Biar tidak, biar bersih badannya, sehat. Ya. Terus minta izin juga bagus. Bangun tidur langsung sholat subuh. Bangun tidur langsung sholat subuh. Ada yang begitu? Kalau bapak bangun tidur langsung wudu dulu baru sholat. Jadi bagus ya. Sholat itu didahulukan, jangan sampai tidak ya. Membantu orang tua mencuci piring di dapur, bagus tidak? Ini berarti perempuan ya. Laki-laki ada yang gini ya, cuci piring, ada nggak? Laki-laki juga sama harus membantu orang tua. Sebelum berangkat sekolah jangan lupa mandi, sama tuh, jadi jangan lupa mandi. Sebelum berangkat sekolah jangan lupa salam, ya bagus. Biasanya saya setelah bangun tidur saya langsung membersihkan tempat tidur. Bagus, yang pertama. Tempat tidur harus dibersihkan. Bangun tidur langsung sholat subuh dan mandi. Sholat subuh dulu atau mandi dulu? Mandi dulu. Boleh sholat dulu, boleh mandi dulu. Mengaji setelah sholat subuh, bagus. Selanjutnya baca doa sebelum tidur. Salam kepada orang tua saat akan berpergian. Mendengarkan musik untuk menambah rasa semangat belajar.
Musik apa yang didengarkan? Jangan mendengarkan musik hati. Tidak ada suaranya hati. Dan selanjutnya saat mendengar azan subuh langsung bangun. Terus apa? Setelah mendengarkan azan terus bangun. Terus ngapain lagi? Ini kalimatnya belum selesai. Harusnya bangun terus ambil wudhu terus ini harus selesaikan nih. Membereskan tempat tidur, bagus. Sholat, tidur di bawah jam 9. Jarang begadang, bagus. Berarti di atasnya ada kata 9. Nah, kalau bisa sebelum tidur apa dulu? Belajar dulu. Setelah itu baru berdoa untuk tidur. Menjalankan sholat tepat waktu, bagus nih. Terus melaksanakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah bukan berarti untuk perempuan saja, tapi untuk semua orang. Melakukan pekerjaan rumah, sholat tepat waktu. Ini dibalik nih, teman sebaku ya kayak ini. Tidak boleh berbohong kepada orang tua. Sholat tepat waktu. Sholat subuh. Berarti karena sholat subuh. Harusnya sholatnya tepat waktu untuk semua. Zuhur, asar, maghrib, isya dan hal positif yang saya lakukan adalah pulang sekolah langsung makan terus tidur. Yang pertama harus begitu datang itu apa dulu? Itu dulu ada orang tua kan. Assalamualaikum, apa? Aku pulang. Setelah itu apa dulu? Sepatunya dilepas. Lepasan apa sudah? Langsung tidur, langsung makan. Perbaiki ya. Maksudnya ini bagus makan atau tidur, tapi secara teratur dulu. Sholat dulu, bangun. Ya. Oke. Membantu orang tua ngepel. Ya bisa. Pulang sekolah langsung ke rumah dan salam pada orang tua sama sholat zuhur. Ya betul. Pulang ke rumah sholat zuhur, salam kepada orang tua. Ini contoh ini. Setelah bangun tidur, saya langsung mengambil air wudhu dan sholat subuh. Ya. Bangun tidur, sholat subuh, langsung mandi, langsung sarapan dan berangkat sekolah. Ya. Jangan sampai sekolahnya ke siangan. Bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, pamitan kepada orang tua. Nah itu adalah hal-hal yang positif yang harus kamu lakukan secara kontinu, berkelanjutan. Jangan sampai ketika kamu sudah dewasa hal-hal yang begitu itu kamu lupakan. Itu adalah sesuatu yang baik yang harus terus dilakukan. Ya. Siap untuk melakukan hal positif? Siap. Siap untuk melakukan budaya positif? Siap. Terima kasih untuk persiapannya. Semoga kalian konsisten untuk menjalankan budaya positif. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ada dari kata dua. Ada yang disebut dengan disiplin, ada dengan kata positif. Disiplin tahu? Positif. Oh. Mematuhi peraturan. Apalagi saya suka bangun setiap jam 5 pagi setiap hari. Saya ketika udah bangun langsung ke kamar mandi tiap hari. Setelah mandi saya melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh saya makan sarapan
selamat pagi. Kalau dilakukan pas waktunya tidak terhalang, misalnya kamu biasa jam 5 terus bangun, itu disiplin bukan? Karena kalau saya mau Pak bangunnya jam 7, saya mau jam 8 Pak, karena kalau saya udah bangun. Nah itu mah disiplin bukan kalau gitu. Nah kalau disiplin itu berarti apa? Tepat, dilakukan dengan tepat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mengganggu waktu ya. Saya mau mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari. Jadi intinya saya mau berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang disiplin positif dan keyakinan kelas untuk menuju budaya positif di sekolah. Yang pertama disiplin positif. Nah ini menurut Dian Gosem dalam bukunya School Discipline pada tahun 2021, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar ya. Karena kalau motivasinya dari diri kita sendiri, itu akan bisa bertahan lama. Beda dengan dari luar yang mengambil itu. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, kata disiplin itu berasal juga dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan kenapa dia mengikuti. Jangan sampai dia mengikuti sesuatu yang tidak dia pahami, sehingga akan menimbulkan ketidakpahaman dalam diri tentang apa yang dia ikutinya. Jadi harus dari dalam diri sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsi. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi intinya disiplin kita itu adalah untuk membangun dalam diri kita agar kita itu menghargai apa yang ada, nilai-nilai yang positif dalam diri kita, sehingga bisa melimpahkan kepada yang lain, mengajak kepada yang positif. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita semua adalah sebagai pendidik ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin juga diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Adapun kebajikan universal itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama.
lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sama seperti yang diungkapkan oleh William Glasser, bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Clausen, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkannya motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini semua adalah tujuan dari pendidikan yang sekarang, kurikulum merdeka, itu menerapkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Dian Clausen dalam bukunya, yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita kan anak-anak tidak mau ke sekolah rata-rata karena ini, tidak mau dihukum oleh guru atau tidak mau mendapatkan nilai yang kecil. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mereka kadang-kala ada semangat untuk belajar karena ada motivasi dari guru atau dari orang lain, sehingga dia mau rajin ke sekolah. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Dari satu kedua ini biasanya banyak terjadi di sekolah kita atau di semua bilas, di seluruh pendidikan. Mereka lebih cenderung kepada menghindar dari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Jadi belum dari diri dia sendiri termotivasi untuk mau belajar secara intensif. Nah, untuk penjelasannya bahwa dalam menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman adalah tindakan yang paling rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu menghindari atau ketidaknyamanan itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaan dari dirinya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukannya tindakan tersebut. Nah, ini adalah bersifat eksternal. Hukuman itu bersifat eksternal. Sama dengan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa dengan memberikan penghargaan, anak termotivasi untuk sekolah atau mau bertanya atau mau ikut beraktivitas atau berkreasi karena adanya penghargaan, bukan karena keinginan sendiri. Kedua, motivasi tersebut termasuk atau bersifat eksternal ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini
biasanya mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakin dan hargai, diyakini dari diri mereka bahwa itu adalah hal yang paling baik, sehingga mereka mau melakukannya secara sendiri, bukan karena adanya hukuman atau adanya penghargaan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita menghadapi suatu anak yang bolos misalnya, nah kita panggil, itu kan tidak terencana. Kita melakukan hukuman misalnya, anak disuruh membaca teks sekian misalnya, atau anak suruh ada yang melakukan fisik dengan push up atau apa, itu dilakukan secara tiba-tiba. Dan anak juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Nah, hukuman bersifat satu arah, jadi dari pihak guru hanya ke siswa. Selanjutnya adalah tentang konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Umumnya bentuk konsekuensi itu adalah murid mengetahui sebelumnya, kemudian diterima bila ada pelanggaran. Jadi kita sudah melakukan konsekuensi, misalnya kamu kalau tidak hadir tepat waktu, maka konsekuensinya harus tinggal di luar, tidak ikuti pelajaran. Nah, itu adalah secara konsekuensi oleh siswa itu sendiri, dia menerima tentang apa yang sudah dia konsekuensikan. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran karena dia terlambat. Ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Seperti tadi ya, karena tidak terlambat masuk kelas. Adapun yang disebut dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Seperti yang sudah saya lakukan kemarin tentang siswa yang selalu bolos atau terlambat ke sekolah. Ternyata setelah dicari latar belakangnya adalah karena terlalu tidurnya terlalu malam. Nah, coba didekati dan diberikan solusi antara saya dengan siswa tersebut, akhirnya menemukan solusinya sehingga dia tidak lagi terlalu malam tidur dan tidak terlalu banyak main game. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, agama, dan bahasa. Nah, keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi. Jadi kita gali dulu dari anak apa keyakinan kelas yang akan disepakati atau yang akan diterapkan di kelas, sehingga ketika mereka belajar, mereka berusaha untuk mengikuti dari aturan yang mereka buat. Nah, biasanya diturunkan dari aturan sekolah, terus dicari kalimat-kalimat positif, lalu kita pastikan kepada mereka untuk mau menaati peraturannya, sehingga di kelas mereka mau belajar dengan sesuka hati mereka, tidak dengan paksaan dari kita. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang masih umum gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi lebih ini di siswa tuh, lebih dipahami siswa.
Selanjutnya keyakinan adalah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi lingkungan kelas aja dulu kita jangan harus luas keluar. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surat pendapat. Mereka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap misalnya 6 bulan sekali direview lagi apakah sudah ada yang baru atau ada yang harus diganti gitu. Jadi harus ada kesepakatan dengan siswa. Adapun proses pembentukannya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus mencatat semua masukan-masukan para siswa atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, kemudian ditulis secara keseluruhan. Susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur. Kalimat negatif, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, diganti dengan kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau di atas koridor. Nah itu selanjutnya setiap pembentukan keyakinan itu ada tinjau kembali. Apakah ada sudah harus diganti atau memang harus dipertahankan? Misalnya dari kalimat katakanlah tempat waktu berada di bawah payung yaitu keyakinan untuk dimasukkan dalam daftar atau disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah rutin pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Jadi prinsip 3-7 prinsip keyakinan saja, jangan terlalu banyak. Setelah itu setelah dibuat maka semua warga dipersilakan meninjau ulang, diutarakan kembali, kembalikan lagi ke siswa apa yang sudah menjadi apa istilahnya disepakati itu masih harus dipertahankan atau harus diganti. Nah setelah semuanya ditulis bisa ditempel di dinding. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, silakan kalian lihat kembali keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga mereka akan kembali ke sekolah untuk melakukan hal yang sudah disepakati. Ini contohnya dari rasa hormat, keyakinan kelasnya lah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi mereka agar tidak mengambil barang-barang siswa yang lain dan menghormati apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk bekerja misalnya tentang bebas bekerja, nah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi mereka bekerja meyakini sesuai dengan prinsip mereka, jadi tidak ada mengganggu dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah diterima dan dimiliki. Jadi keyakinan kelasnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan sesuatu yang lain atau dengan yang teman lainnya. Jadi mereka diharapkan untuk saling menghormati, saling bekerja sama, dan tidak pernah mengganggu kepada teman yang lain. Nah itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin?